dia untuk memutuskan itu kan dia mau wawancara ya, mau wawancara. Nah, dia harus meyakinkan dirinya sendiri juga. Nah, kebetulan pada waktu itu di tahanan, di rutan ya, karena udah dipindahkan waktu itu, karena udah di persidangan itu perpindahannya. Nah, karena nggak boleh bawa handphone waktu membesuk, ada salah satu sipir waktu itu minta tolong, papa tolong carikan ini Pak Ketik. Begitu ditunjukkan ke Prio, ini siapa? Itu Joko katanya. Nah, artinya keterangan yang ada di dalam bukti saintifik itu bisa dibantah oleh Prio. Itulah yang mendasari apa namanya persesuaian gitu ya. Persesuaian itu didapatkan oleh pengacara Tony pada saat itu antara keterangan Ririn dengan keterangan si Prio. Lalu kemudian, oke lah, kamu mau saya bantu katanya. Ya mau Pak, emang kamu tahu siapa saya katanya gitu kan pertanyaannya Pak Tony. Tahu Pak, waktu itu pas waktu di habis konferensi pers katanya. Pak Tony ada di situ, kita baru datang, terus katanya masih di dalam mobil. Tuh ada si Tony tuh katanya. Nanti aja nggak usah diturunin dulu. Ribet apa rese gitu bahasanya ya. Iya. Ntar gitu. Nah, akhirnya dia nunggu tuh di dalam mobil, nggak turun-turun si dua orang ini katanya. Nah, kalau seandainya waktu itu ketemu Pak, saya mau teriak katanya, bantu saya katanya gitu ya, bela saya. Oh, gitulah, itulah dinamikanya pada saat itu. Tapi pada akhirnya poinnya pentingnya adalah Pak Tony tidak pernah menyerobot gitu. Pak Tony tidak pernah menyerobot. Pak Tony datang ke situ tetap penambahan kuasa hukum, bukan untuk mengganti tapi untuk bergabung. Tapi ternyata setelah di apa namanya persidangan justru ada pencabutan kuasa. Pak Tony itu pun baru tahu itu gitu. Gitu perpindahannya jadinya. Jadi kalau framing-framing yang Pak Tony robot apa segala macam itu jelas tidak benar. Gitu. Ya mungkin ada apa ya istilahnya sakit hati atau apa kan kita nggak tahu ya. Tapi setidaknya poin yang bisa kita ambil adalah normal-normal aja gitu. Nggak ada intrik atau konflik lah. Gitu. Gitu Miles jawabannya. Oke, terima kasih Mr. Blin. Silakan dilanjut host. Mr. Enggak, ini saya kasih Mr. Blin ini. Duh, saya dikasih Mr. Blin. Iya, saya testing ini. Iya. Jadi saya cuma berharap begini sama teman-teman semua ya. Saya cuma berharap begini sama teman-teman. Komantul? Enggak apa-apa, lanjut. Saya berharap sama teman-teman semua, kita boleh menerima. Boleh. Tapi kita harus benar-benar bisa memilah dan memilih. Mana yang ada kaitannya dengan perkara, mana yang tidak. Mana yang hanya sebagai di sini, bentuk. Mr. Blind, ya. Saya informasikan di sini ada abang kita, Bang Herwanto, advokat dari Lampung. Nah, silakan disapa dulu. Malam, Bang Herwanto. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian ada juga Mbak Jelita. Silakan disapa Mbak Jelita. Mbak Jelita. Malam Mbak Jelita. Bagaimana? Udah sudah di-download? Sudah di-download belum dakwaannya? Tunggu dulu Bu. Sebentar Bu. Kemudian juga ada Bang Terang aja. Oh, Bang Terang. Yang selalu membuat terang benderang. Iya, ada juga Mom Mahir. Ya, silakan. Halo, dikasih kesempatan yang mana duluan? Ada Mbak Din juga, silakan. Silakan Mbak Din tadi mungkin mau menyapa. Bang Hermanto, Bang Herwanto, apa yang kita sama-sama dulu demo di itu ya sama kasus Vina, Bang? Bener nggak sih? Iya. Ya, aku kan bundanya anak-anak. Iya, betul. Iya bener, bareng kami demo. Oh, yang di DPR itu ya, depan DPR. Iya. Iya, aku sama Bang Herwanto malah udah pernah ketemu di situ. Oke. Ketemu kita ya.
Oke. Mungkin Oke. ada narasi Abangku, silakan narasinya seperti apa? Itu ada Mr. Blend yang sebagai host malam ini karena saya sedang ngedit nih Abangku. Ngedit ceritanya. Aduh, kok kita jadi Yes. dijadiin host nih. Udah, silakan Bang Herwanto, mungkin ada pandangan terbaru Bang, atau ada informasi yang ingin disampaikan. Silakan Bang. Ya, pertama saya agak kaget juga nih Mr. Blind tadi sudah mengatakan bahwa kemarin ada Pak Tony masuk ke dalam room, kemudian dia memberikan chat. Saya nggak tahu nih Mr. Blind sudah lihat belum isi chatnya itu? Nggak ada ngasih chat Bang. Nggak, cuman dia mengatakan aja ya. Iya, jadi begini informasinya. Di podcastnya Densu, kan mantan pengacaranya Pak Roslandi kan mengatakan bahwa ada transkrip percakapan berupa screenshot percakapannya Ririn katanya dituangkan dalam BAP. Nah, sementara fakta persidangan yang disampaikan Pak Tony pada saat itu, akun WhatsApp itu sudah di lockout. Nah, kan akan menimbulkan pertanyaan kita, loh, itu transkrip percakapannya dari mana dapatnya? Akunnya kan udah di lockout. Jaksa bilang itu sudah dari penyidik katanya. Kami dapatnya udah keadaan begini. Nah, saya konfirmasilah itu kepada Pak Tony. Apakah benar di dalam BAP itu ada screenshot gitu. Oke, paham. Nah, saya juga mendengar apa yang disampaikan oleh mantan pengacaranya Ririn. Tetapi saya belum berani mengatakan hal seperti yang Mr. Blind bilang. Walaupun saya sudah WA-WA-an nih sama mantan pengacaranya Ririn. Tapi saya tidak berani mengatakan kalau saya belum melihat apa sih isi chatnya yang ada di dalam BAP. Nah, saya mau luruskan dulu nih, saya nggak tahu Mr. Blind ini pengacara atau bukan. Tapi saya mau mengutip apa yang Mr. Blind sampaikan tadi, bahwa ketika Dennis Margo mengatakan ada siapa di ruangan itu, ya ada penyidik juga. Nah, saya mau sampaikan gitu, artinya ketika mantan pengacara Ririn mengatakan bahwa dia bersama Ririn dan bersama penyidik saat dia di BAP, jangan heran. Jadi jangan kita menyimpulkan kemungkinan dia disiksa dan lain sebagainya, karena ya kalau advokat itu mendampingi kliennya, pasti di ruangan itu ada penyidik. Bahkan bukan hanya satu penyidik, beberapa penyidik ada di ruangan itu. Nah, makanya di sini kalau ada advokat silakan. Ya kalau memang apa yang saya ucapkan ini salah. Intinya ketika advokat mendampingi kliennya, bisa dipastikan di ruangan itu pasti ada penyidik. Bahkan bisa dikatakan ada beberapa penyidik. Hanya di Mabes Polri itu dia punya ruangan satu aja tuh. Jadi kalau di Mabes Polri itu ketika kita mendampingi klien, ada ruangan khusus yang itu hanya mungkin satu penyidik saja, sama pengacara, sama kliennya. Kalau Polsek, Polres, Polda, itu penuh penyidik di situ. Ada beberapa penyidik, ada beberapa orang diperiksa. Jadi memang hiruk pikuknya, suasana orang diperiksa itu luar biasa ramai. Itu saya luruskan dulu ya. Ya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya, nah kalau umpamanya ini tadi ada juga yang typing mengatakan bahwa YouTube-nya Pak Tony tanggal 7 September. Saya juga baru melihat ya YouTube-nya Pak Tony pada tanggal 7 September 2025. Saat itu Pak Tony didatangi oleh ayahnya Evan, istrinya Evan, dan dua kerabatnya Evan. Saat itu minggu malam itu Evan sudah seminggu nginap di Polres, belum balik. Rencana orang tuanya mendatangi Pak Tony dalam rangka meminta bantuan jika ya itu berkelanjutan. Namun ternyata kan tanggal 8 itu Ririn dan Rio ditangkap. Jadi artinya tidak jadi tuh Pak Tony menjadi pengacaranya si Evan. Karena Evan tanggal 8 itu pulang dia. Nah, di situ saya cermati dialog ya, percakapan wawancara antara Tony dengan ayahnya, dengan istrinya Evan, dengan kerabatnya Evan. Nah, kerabat Evan ini yang namanya Awi itu sudah pernah juga dia hadir di YouTube-nya KDM. Nah, dia mengatakan, yang menceritakan ini Pak Tony sendiri yang wawancara nih. Makanya saya tadi begitu saya live pada Pak Tony, saya minta dia naik, dia nggak mau naik sayangnya.
Nah, jadi saya hanya mau mengingatkan ya, Pak Tony ini pernah didatangi oleh istri Evan sama orang tuanya, termasuk kerabatnya, yang orang ini dihubungi hari Selasa tanggal 2 September 2025, ketika tanggal 1 mayat Budi dan keluarga ditemukan. Jadi tanggal 1 itu geger, mayat ditemukan di rumah si Budi, kemudian polisi datang ke sana tanggal 1 itu ya. Tanggal 2 Ririn menghubungi Sela, istrinya Evan. Ririn menghubungi Irfan, kerabatnya Evan, kerabatnya si Ririn juga. Menanyakan apa namanya ini, ada pembunuhan, kemudian menyarankan Evan untuk kabur. Terus dia menyampaikan kepada istri Evan mobil itu ada di rumah, dekat rumahnya si Evan. Nah, padahal istri si Evan tidak tahu. Nah, ketika hari Rabu tanggal 3 September 2025, rumah Ririn didatangi oleh pihak kepolisian. Artinya ketika tanggal 1 mayat Budi sekeluarga itu ditemukan, kemudian saat itu kepolisian mulai melakukan investigasi, hasilnya hari Selasa itu tanggal 2, artinya pihak kepolisian sudah menemukan hanya 2 nama yang mengarah. Itu di dalam YouTube-nya Pak Tony itu para narasumber itu mengatakan dengan inisial, ada R dan P. Nah, jadi tanggal 3 ya, itulah polisi datang ke rumah Ririn ya. Mungkin sudah membawa surat penangkapan apa surat perintah, saya nggak tahu, tapi yang jelas polisi datang ke rumah Ririn. Dan setelah polisi datang ke rumah Ririn, sejak saat itulah nomor Ririn sudah tidak aktif lagi. Padahal sebelumnya Ririn selalu menghubungi baik istrinya Evan maupun si Aw yang kerabatnya si Evan. Nah, jadi Menghubungi ya, kalau Bang, melihat ya? dari ya, Menghubungi ya. ya menghubungi. Nah, Oke. itu kan mereka mengatakan itu di depannya Pak Tony. Oke. Artinya sejarah panggil lognya itu pasti ada. Ya, pasti. Cuma kan waktu itu tidak jadi tuh karena si Ririn kan tanggal 8 itu kan ini kalau saya lihat uploadan tayangan itu kan tanggal 8 diupload oleh Pak Tony itu. Karena tanggal 7 dia wawancara, tanggal 8 diupload tuh. Tanggal 8 juga si Ririn dan si Priyo ditangkap. Artinya gagal tuh dia jadi nggak jadi, mungkin dia jadi pengacara si Evan. Nah, yang saya maksud artinya sebelum Tony ini jadi pengacara Ririn, terlebih dahulu ya sebelum dia bertemu dengan Ririn dan lain sebagainya ini tanggal 7 itu dia sudah mendapatkan informasi dari orang yang dihubungi oleh Ririn. Nah, kemudian kalau umpamanya ada pertanyaan, termasuk saya juga banyak orang bertanya sama saya, bagaimana Bang itu pengacaranya Ririn mengatakan WA-nya lockout, kemudian banyak percakapan dan lain sebagainya hilang. Nah, sekarang sudah bisa kita jawab nih. Kalau hari Selasa Ririn intens menghubungi si Irfan dan si Sela, mempertanyakan tentang pembunuhan, menyuruh si Evan kabur dan lain sebagainya. Ketika Rabu ternyata handphone sudah tidak aktif, ketika polisi datang ke rumah si ke rumah si Ririn, jadi sudah jelas bisa dijawab bahwa nomor WA-nya Ririn lah yang menghilangkan. Dia mengganti nomor handphone. Padahal katanya polisi sempat menghubungi itu untuk dia kembali ke Indramayu. Tapi ternyata dia tidak kembali ke Indramayu. Nah, saya hanya mau mengatakan begini. Kalau perkara Pina Cirebon saya sepakat bahwa kepolisian banyak melakukan kesalahan. Bahkan saya juga melakukan gugatan terhadap Kapolri. Tapi saya juga harus objektif dalam menilai. Saya berteman sama Tony. Kita sepaham dalam perkara Pina Cirebon. Tapi dalam perkara ini, menurut saya kita juga harus objektif menilai kinerja pihak kepolisian. Kalau tanggal 1 mayat itu ditemukan oleh pihak kepolisian, berarti tanggal 2 sudah menemukan sidik jari 2 orang ini, yaitu hanya nama 2 orang itu aja. Bahkan Tony membuat judul di YouTube-nya itu, kecurigaan terhadap 2 nama itu dia sudah buat judul R dan P disebut di dalam diskusi wawancara mereka itu. Nah, artinya kalau tanggal 1 ditemukan mayat, tanggal 2 melakukan investigasi, hasil penyelidikannya ditemukan 2,
sidik jari yaitu mengarah ke R dan P, artinya sejak saat itu memang tidak ada nama-nama lain kecuali R dan P ini. Nah, sangat disayangkan kalau seandainya sekarang tiba-tiba Tony jadi pengacara Ririn, seolah-olah dia tidak pernah tuh mendengarkan kesaksian dari orang secara langsung loh dia. Apalagi dia sudah mengatakan dengan tegas bahwa benar Ririn itu ke Jakarta diajak Priyo, ke Surabaya, ke daerah lain, baru kembali gitu. Nah, yang sangat kapan ketahuan ya bahwa Ririn itu mengatakan hal yang tidak sebagaimana mestinya kita dengar, di Denny Sumargo itu Tony dengan tegas jelas mengatakan kembalinya Ririn sama Joko itu ke rumah Budi. Begitu dia kembali katanya Ririn langsung duduk di sofa bertanya kepada Priyo, kenapa kok sepi, kenapa bau amis dan lain sebagainya. Nah, fakta persidangan kemarin Ririn mengatakan sekembalinya dia dari Aspen itu bersama Joko, dia goncengan bertiga katanya. Yang bawa motor temannya Joko, dia berada di tengah, kemudian Joko berada di goncengan ketiga. Dan mengarah ke rumah Budi, berhentinya di mana? Berhentinya di kios Budi, karena ada Priyo di sana. Berhenti di sana, ada Priyo di sana katanya. Jadi Ririn sama Priyo ke rumah Budi itu jalan kaki. Sementara Joko pinjam motor pergi lagi. Ini sangat nggak nyambung dengan cerita Tony di podcastnya Denny Sumargo. Nah, maksud saya begini, saya sudah senang kemarin Mr. Ben mengatakan saya berusaha objektif. Nah, ketika kita bicara objektif ya, menurut saya dengan keterangan ya, saya maklum lah namanya keterangan dari penasihat hukumnya Ririn. Sebelum maka saya tanya apakah sudah melihat chatnya itu. Saya juga pengen, makanya saya minta nih, saya pengen lihat chatnya seperti apa nih. Nah, karena istrinya Priyo pun ya sampai dia katanya cerai sekarang ya mungkin ada alasan tersendiri ya apakah benar dia pelakunya atau tidak. Jadi saya hanya menyampaikan ya kalau kita memang belajar objektif ya kita benar-benar usahakan seobjektif mungkin. Apa yang benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan, bisa yang kita lihat langsung baru kita ucapkan. Kira-kira begitu, terima kasih. Ya, saya tanggapin ya, Bang Herwanto. Wah, baru mau nanggepin nih. Silakan. Yang pertama, yang bisa melihat BAP adalah penasihat hukum mereka. Cerita, Mr. Blank. Wanita Oh, iya, itu iya, harus iya. utamakan. Silakan. Aduh, maaf nih Mr. Blaine nih. Iya, nggak apa-apa. Saya mau tanya sama Bang Hermanto nih. Bang Herwanto ya. Bang Herwanto, jadi menurut Bang Herwanto, lockout-nya dari WA Ririn itu di lockout penyidik atau di lockout oleh Ririn? Silakan Bang. Kalau pendapat saya Bu ya, pelaku tidak mungkin tidak membuang SIM card, tidak mungkin dia tidak lockout. Karena apa? Kalau seandainya handphone yang dipakai Ririn ya, saya menganggap dia pelakunya nih. Kalau seandainya dia menggunakan handphone original masih sama seperti yang dia gunakan dulu sampai digunakan di persidangan, celakalah dia. Karena apa? Percakapan WA pasti kesedot semua. Log keluar masuk pasti terdaftar semua di sana. Jadi kemungkinan besar, ya kalau kita bilang bisa nggak penyidik lockout? Bisa. Tapi bisa nggak Ririn yang lockout? Kemungkinan besar. Kenapa? Disitulah terbuka semua. Dia berada di mana, pergi kemana, berdiskusi dengan siapa. Paham siapa, Bang, paham. Jadi menurut Abang, yang saya tanya itu, menurut Abang, WA di lockout itu di lockout oleh Ririn gitu Bang, kalau Ririn. saya ambil ini. Ririn. Oke. Berarti kalau Abang menganggap itu di lockout oleh Ririn, artinya Abang menganggap penyidik tidak memiliki kemampuan. Tidak memiliki kemampuan apa? Tidak memiliki kemampuan dalam sign SCI-nya. Kan saya bilang, polisi tidak akan pernah mengejar pengakuan dengan melakukan penyiksaan. Tahu Bang, kalau ini saya nggak dia- ngomong pengakuan, saya menganggap SCI, Scientific Crime Investigation. Berarti Bu, polisi nggak dulu, punya Bu. kemampuan Bu, Bang. Scientific Crime Investigation itu sudah dimiliki pihak kepolisian sejak tanggal 2. Makanya Oh, dia digital datang ke forensik rumah. juga termasuk scientific investigation Bang. Iya, paham jadi Bu. Cuma yang saya tanya dia ini sudah Bang. mendapatkan 2 alat bukti. Iya udah itu, Kalau iya dibilang itu tidak ada udah. SCI-nya, dia ada. Udah. Ini saya bicara masalah bukti dari itu ya Bang, dari WA. Artinya Jangan kalau asumsi Ririn ya, yang jangan melock asumsi out, ya.
Iya, iya. Jadi kalau Ririn yang melock out menurut Abang, artinya kepolisian kita nggak punya kemampuan dalam Begini Bu, hal saya menarik itu. ya begini Bu, kalau saya ditanya saat ini apakah polisi punya kemampuan menarik Hmm. lagi ya, Mm-mm. menarik lagi itu, saya belum bisa Hmm. jawab karena saya belum pegang data. Saya tidak berani mengatakan bahwa polisi ini, tapi yang jelas kalau Ibu mengatakan bahwa apakah pihak polisian sudah memiliki alat bukti yang diperoleh dari metode scientific crime investigation, saya nyatakan sudah ada. Kenapa? Nah, Karena tanggal 3 dia sudah datang ke rumah Ririn dan nama R dan P itu sudah beredar di Indramayu. Paham. Dipegang itu kata-kata itu ya, bahwa Bang Herwanto yakin bahwa yang menghilangkan itu Ririn, yang lockout itu Ririn. Polisi tahu bahwa HP Ririn itulah satu di antara alat bukti yang sangat-sangat dibutuhkan. Begitu ya, dipegang aja dulu. Nanti itu masalah yang lain. Silakan Mr. Blind. Ya, tadi kan Bang Herwanto mencoba meluruskan saya. Nah, sekarang saya cuma mau tanggapi begini, Bang. BAP itu kan yang melihat itu pengacara. Baik pengacara yang lama sama pengacara yang baru. Nah, di dalam podcastnya Denny Sumargo yang terakhir, Pak Roslandi itu bilang, di dalam BAP itu ada screenshot percakapan Ririn. Nah, itu yang saya konfirmasi dengan Pak Tony. Karena Pak Tony juga lihat BAP-nya. Kalau kita di sini semua saya yakin nggak ada yang lihat itu BAP. Tadi Mr. Ben mengatakan tidak ada hubungannya dengan ini, kata percakap istrinya. Bro, kita jangan menyimpulkan tidak ada hubungannya. Bukan tidak ada Karena kita hubungannya, belum lihat. Bang. Jadi begini, yang ditanyakan itu, ya, bukti-bukti percakapan itu mengarah ke siapa? Ternyata di dalam yang dimaksud sama pengacara Roslandi itu hanya percakapan dengan istrinya. Sisanya nggak ada. Iya, tapi Sementara, itu bukan berarti tidak menunjukkan tidak ada hubungannya. Kita kan belum lihat isinya. jadi begini Bang, ini persoalannya. Abang harus pahami dulu. Yang sedang dibahas tadi malam itu tentang percakapan antara Ririn dengan Amaniani. Nah, persoalannya tadi Abang bilang, kalau Abang bilang bahwasanya handphonenya Ririn sudah mati atau nomornya sudah berganti, itu kan akan dibuktikan nanti dengan percakapan terakhir. Walaupun handphonenya Ririn itu hilang atau mati atau apapun itu, percakapan itu akan terekam di handphone yang lain, handphone orang lawan bicaranya. Maka itulah waktu Tony RM menghubungi istrinya, yang pertama ditanyakan apa? Kapan terakhir menghubungi? Kan semua percakapan itu masih terekam di situ, tersimpan. Tanggal waktunya. Itu kan pembuktian nanti. Jadi kalau kita berbicara sekarang versinya penyidik, ya memang itu versinya penyidik sampai di dakwaan. Tapi di fakta persidangan kan muncul. Termasuk ketika SIM card yang dibuang. SIM card itu nggak ada hubungannya dengan WhatsApp. Jadi kalau misalkan nomornya ganti, selama nomor WhatsApp-nya belum di lockout atau diganti nomornya tetap itu walaupun SIM card-nya berbeda nomornya. Ini kan akun WhatsApp-nya Ririn yang selalu dipakai berkomunikasi dengan orang lain yang dihilangkan. Yang hilang ya, situ di lockout. Nah, pertanyaannya kan sederhana. Kalau Ririn yang menghilangkan, buat apa dia ngomong kalau tidak bisa dibuktikan? Mau dia teriak-teriak Amaniani sampai gila, ya, sampai berdarah-darah dia berteriak-teriak Amaniani, kalau dia tidak bisa membuktikan, juga nggak ada gunanya. Tapi menurut Ririn, kenapa dia bisa bicara tentang Amaniani? Karena dia pernah berkomunikasi dengan Amaniani. Di Begini, handphone Mr. itu Brand, ya. tersimpan. Saya potong dulu nih. Apa yang diucapkan Ririn kalau Mr. Brand mengatakan percuma apa yang diucapkan si Ririn tidak bisa dibuktikan. Sekarang saya tanya, apa yang diucapkan sama Ririn, dia menyebut nama-nama ini bisa dibuktikan nggak? Bisa, Enggak, kan? bisa. Ada Yang persesuaian mana? dengan keterangan Prio. Yang mana? Ada persesuaian dengan keterangan Prio. Abang Herwanto, kita anggaplah kita tidak tahu ya Bang, jangan langsung ke ini ya Bang. Enggak, tapi maksudnya saya meluruskan, Mr. Ben mengatakan percuma dong kalau Ririn
mengatakan sesuatu tidak bisa Ya, dibuktikan. Lah bisa. Amani, Yoga dan sebagainya Joko itu kan nggak bisa dibuktikan. Bisa Ya. dibuktikan dengan keterangannya Prio. Kan itu Rio kan itu Bang. terdakwa juga, Bos. Gimana sih? Loh, dia bisa jadi saksi Bang karena saksi mahkota. Iya, cuma ingat dulu si Prio, dia keterangan dia di persidangan belum kita dengar. Besok kan mau diperdengarkan ini. Kan besok Iya, agendanya makanya Senin. kita jangan mendahului kita. Loh, Makanya bukan saya bilang, mendahului. Abang kan walaupun kita bilang, tahu, gini kalau Bang, kita belum melihat, jangan menyimpulkan gitu. begini. Surat itu yang ditulis oleh si Prio pakai tulis tangan, ya, itu kan sudah disampaikan di persidangan. Nama-nama itu kan disebut oleh Prio. Jadi jangan juga berpikir bahwa kami di sini ngomong tanpa dasar, Bang. Loh, Yang saya kami tanya sampaikan tadi, makanya kan itu, saya tanya, Mr. Brand sudah pernah belum dia percakapan? Belum, kan nggak tanpa dasar loh gimana? loh, makanya abang nggak paham berarti konteksnya. Yang saya Bukan bicarakan nggak paham, itu, saya bilang nih, saya sudah WA-WA nih sama Bang Ruslan, tapi saya Abang belum sudah pernah, lihat juga belum? belum berani mengatakan sebelum saya melihat. Kalau Mr. Brand Makanya sudah berani saya mengatakan bilang. gitu. Makanya saya bilang, saya hanya mengkonfirmasi pernyataannya Pak Ruslan dengan Pak Jangan Tony. jangan diucapkan di media sosial kalau belum melihat Oh, dong. nggak bisa begitu, Bang. Karena yang bersangkutan ada pada saat itu hadir di sini. Saya mengkonfirmasinya langsung kepada Iya, orangnya. tapi itu ucapan Bukan orang. saya yang Mr. Brand mengasumsikan. belum lihat. Loh, Sama juga, yang di sana juga ucapan orang, di sini ucapan orang. Ucapan orang silakan dikonfirmasi. Kan Itu saya aja. bilang, saya juga sudah komunikasi sama Bang Ruslan, tapi saya tidak berani mengatakan isinya apa karena saya belum diberikan. Iya. saya mengatakan itu karena sudah ada dasarnya. Karena Pak Tony sudah berbicara di sini. Kan yang saya sampaikan itu, Pak Tony, saya bilang. Di dalam podcastnya Densu, disebutkan pengacara Ruslan yang ngomong. Saya konfirmasi ke Pak Tony bilang itu bohong. Nggak ada. Yang ada itu, Kalau nanyanya sama pengacara Ririn ya, ya terus saya lebih nggak masuk akal lagi kalau saya percaya sama abang. Karena abang bukan pengacaranya, kan nggak gitu. perlu percaya, tapi lihat faktanya. Kalau seandainya fakta sudah ditunjukkan, barulah kita bisa menyampaikan atau menyimpulkan. Nah ini kan Jadi begini, hanya Bang. disampaikan. Saya Atau hanya diucapkan berbicara, Tony itu belum tentu semuanya ya. benar. Saya Dia- hanya mengambil informasi itu dari orang yang berkompeten. Yang pertama, yang melihat BAP itu Pak Ruslan. Yang satu lagi yang melihat itu adalah Pak Tony. Kedua-duanya itu saya sandingkan. Begitu caranya, Bang. Saya tidak hanya mendengar penjelasan satu pihak, justru saya konfrontir. Karena yang berbicara ini dua-duanya orang yang melihat BAP-nya. Nah, konfrontir nggak sama Bang Ruslan? Loh, Bang Ruslan kan sudah ngomong di podcast Densu. Iya, isinya apa? Gimana sih abang ini? Berkonfrontirnya? Kalau konfrontir semuanya, termasuk Bang Ruslan dong konfrontir juga. Dia sudah bicara di podcastnya Densu. Ini kan masalah podcast yang ditanyakan abangku. Makanya saya konfrontir dengan Iya, maksud saya gini loh, saya ada dua yang saya luruskan tadi. Satu, isi WA itu, ya, percakapan itu. Yang kedua, tentang Bang Densu mengatakan bahwa di sana ada penyidik atau tidak. Itu yang maksud saya sampaikan Mr. Blind, ya. Jangan menceritakan di media sosial, tapi Mr. Blind ini nggak mengerti gitu. bukan Situasi begitu, Bang. orang di BAP seperti apa. Begini, terus kalau begitu, seperti orang apa, bisa nggak membuat ngerti. framing, ya, kalau orang bisa membuat framing, maka kita akan memberikan perimbangannya supaya kita mengajak orang lain itu menilai dan menalar. Kalau misalkan Oke, pada kalau saat gitu, itu berarti seperti mengajak itu, orang kami menilai gitu. sampaikan, Oke, saya paham. Mantap. ya kan? Jadi saya tidak bilang pada saat itu satu orang ini salah, bukan. Di situ dia mengatakan. Nah, sekarang secara psikologisnya saya sampaikan nih sama masyarakat. Makanya saya bilang, jangan menelan informasi itu bulat-bulat. Logikanya, ya, Ririn ini dipaksa untuk berbicara, ya. Lalu kemudian ditanya sama orang, tapi di depan yang maksa. Kira-kira Ririn bisa jujur nggak? Kan itu pertanyaan saya. Kan itu Ya, analogi berarti- saya. Itu berarti menyimpulkan berarti. Saya tidak menyimpulkan, saya bertanya. Nanti yang menyimpulkan itu masyarakat, netizen yang menilai. Saya hanya menyampaikan faktanya Hanya bahwa pada pahami saat dulu itu. kondisi ketika advokat mendampingi klien tuh bagaimana sih situasinya. Jadi Nah, begini Bang, ini lagi fakta betul. Bang ya. Dia mendampingi bukan pada saat BAP. Karena Pak Ruslan sendiri yang bilang, setelah ditetapkan tersangka baru saya mendampingi. Itu faktanya, beliau sendiri yang bicara. Ya, kalau Ririn Berarti bukan pada saat tersangka, pengambilan nggak perlu keterangan didampingi, beliau Bos. tidak mendampingi.
Gini, Mr. Blind, kalau Ririn itu bukan tersangka, maka tidak wajib didampingi. Dia harus tersangka dulu, baru didampingi. Begitu loh hukumnya. Tapi kan Jangan ya sampai, itu jangan sampai mengatakan bahwa dia jadi tersangka baru dampingi. Kalau Ririn itu bukan tersangka, maka tidak ada kewajiban penyidik untuk menyediakan penasihat hukum. Gitu loh, Bos. Tapi tersangka itu berhak untuk didampingi, Bang. Tidak perlu ditunjuk, dia bisa menunjuk sendiri. Kalau dia Walaupun mampu keluarganya. ya monggo nggak masalah. Tapi Nah iya, kewajiban berarti dari pihak polisi menyiapkan. berarti Bang, ini bukan persoalan antara didampingi atau tidak. Persoalannya adalah pada saat diambil keterangan, Ririn itu tidak didampingi kuasa hukum. Itu konteksnya. Saya cuma mau berbicara tentang itu aja, Bang, karena itu fakta. Dilanjut, host. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman, apa yang kita konfirmasi adalah podcast. Podcast yang kita tonton bersama-sama, kita tonton. Kemudian ada orangnya, kita tanyakan, bener nggak sih, gitu. Oke, kita ini ada Bang Arman, selamat malam. Malam, Bang. Ya. Gimana Malam, Bang. Bang Arman? Saya lihat ada tapping-tapping di bawah. Minta naik, saya kasih naik nih. Ya silakan. Ya, saya nyimak dan seru aja pembicaraan tentang hal ini ya. Karena saya juga prihatin sih pembunuhan satu keluarga di Indramayu ini. Lanjut. Iya, Tapi saya belum tahu nih sidangnya kapan lagi nih. Oh, Abang belum tahu. Abang belum tahu ya. Oke, nanti saya jelaskan nanti ya, Bang ya. Sudah diadu dulu ya, saya kira mau kan. Abang Oke, terang, silakan, silakan Bang. Bang terang. Ya, selamat malam semuanya. Oke, Bang terang, silakan Bang terang. Bang Arman di mute. Awal-awal kasus atau saya awal naik di kasus ini kan saya mengomentari atau masalah CCTV ya. Pertama tuh, karena saya meyakini disitulah bisa terkuak semuanya. Yang kedua adalah kenapa WhatsApp itu bisa terlockout. Terus tadi Bang Hermanto meyakini bahwasanya terlockout itu sejak Ririn di masa-masa kabur katanya. Tapi kan di podcastnya Densu yang mana patokannya kita bahwasanya tadi Bang Hermanto yang pengacara mendampingi biasanya tahu tuh isi BAP seperti apa. Ternyata pada saat handphone itu diambil sama polisi, informasi dari si pengacaranya ini mantan pengacaranya ini ya WhatsApp-nya masih ada. Tapi tiba-tiba nggak tahu tuh terlockout itu alasan dari si pengacaranya. Artinya terkonfirmasi tuh terlockoutnya itu setelah handphonenya itu disita. Nah berarti bukti-bukti yang bisa menguak ini semua, bukti yang krusial ya, bahwasanya di CCTV kita bisa melihat siapa aja yang mondar-mandir di WhatsApp itu, bisa kita lihat tuh yang ini berkomunikasi dengan siapa aja, termasuk dengan Aman Yani. Karena kan Ririn bilang bahwasanya di komunikasi juga waktu janjian di Taman Jajan itu kan janjiannya melalui WhatsApp. Tuh dua itu ya kan. Nah, sampai saat ini pun Bang Tony pun mempertanyakan itu. Nah, sekarang ini saya menemukan lagi nih Mr. J. Iya. Yaitu setelah terjadinya pembunuhan. Ya kan, setelah jadi pembunuhan. Siapa yang menguasai handphone itu? Nah, pertanyaan saya, kok tiba-tiba si pelaku ini bisa langsung menghubungi si Evan untuk menggadaikan atau menjual mobil.
ya kan? Hmm. Artinya pelaku ini kenal dengan si Evan, Hmm. ya kan? Hmm. Nggak mungkin si pelaku ujuk-ujuk langsung ke Evan tuh. Kalau dia nggak kenal sosok Evan yang bisa menggadaikan mobilnya si Budi, si korban. Hmm. Nah, saya kembali lagi nih. Saya juga sudah mendengarkan podcast tanggal 7 di bulan September tahun 2025 yang tadi Bang Herwanto bilang tadi. Ternyata Ririn ini mengenal sosok Evan. Hmm. Tuh. Nah, pertanyaan saya ketika itu, oh berarti yang Ririn nih bisa terjadi nih karena Ririn mengenal sosok Evan. Hmm. Dan Ririn pun tahu mengenai Evan ini pernah bekerja di sama Budi menjaga kiosnya. Hmm. Dan terjawab nih, pertanyaan saya terjawab nih. Tapi kan saya juga nggak tahu apakah yang megang itu amannya nih pun kenal sama si Evan. Saya belum, makanya saya semalam tuh mau tanya tuh ke Bang Tony, cuman saya terlalu terlambat sih datangnya juga. Apakah amannya nih ini kenal dengan sosok Evan ataupun terbaliknya, apakah Evan ini kenal dengan sosok Amaniani gitu, atau Joko, karena waktu itu kan yang bilang yang megang handphone Joko ya, informasi dari Ririn atau yang megang handphone itu Joko ya kalau nggak salah ya. Ya, itu versi Ririn, versi Ririn. Versi Ririn Joko. Nah, apakah Joko ini kenal sosok Evan atau sebaliknya? Atau Evan kenal dengan sosok si Joko? Ini salah satu ya. Maksud saya kita mengerucut kepada pelaku. Karena kan nggak mungkin tuh si penguasa handphone korban ujuk-ujuk bisa menunjuk ke si Ririn, ke si Evan. Bro, kalau nggak ada handphone, kalau nggak tahu siapa si Evan ini. Cuma sampai saat ini buktinya memang ada bahwa saya sosok Ririn mengenal Evan. Evan pun mengenal sosok Ririn. Itu sih, Mr. Ji. Oke, terima kasih, keren. Oke ya. Ini tadi ada yang naik, padahal dia minta naik, saya kasih naik, kemudian dia bertanya, lo kok naik? Lagi jadi bingung tuh. Oke, jadi begini ya. Kalau Bang Herwanto itu posisinya ya, Bang Herwanto kan meyakini bahwa Ririn dan Priyo pelakunya, udah nggak ada orang lain. Orientasinya ya ke situ. Pengacara siapa yang pertama itu? Irlandi. Itu juga posisinya mengatakan bahwa pelakunya Priyo dan Ririn. Oke, sudah. Nah, sementara Tony menggambarkan bahwa begini loh ceritanya, ini disuruh ini disuruh ini. Jadi memang nggak ketemu ini. Kalau yang yakin bahwa Ririn dengan Priyo pelakunya disandingkan dengan pernyataannya Tony, nggak akan ketemu ini, pasti bantah-bantahan. Kalau nggak saling slow down. Nah, begini ceritanya. Semua ini kawan-kawan, kita ini masih bertanya. Tapi pertanyaannya kita juga bukan bertanya, lu kok bisa, lu kok enggak gitu. Karena kita punya dasar-dasar hukumnya. Dasar hukumnya apa? Kalau menetapkan seseorang sebagai tersangka itu dasarnya apa? Kan begitu. Kemudian mendakwa seseorang itu dasarnya apa? Terus bagaimana ketika Bang Irwanto kan juga sering beracara ketika terdakwa juga mencabut keterangannya. Dasarnya apa? Kan begitu. Dasar-dasar inilah yang kita kaji supaya teman-teman tahu. Jangan pokoknya gitulah, pokoknya gini. Nggak boleh. Dasar dulu. Oke. Saya lanjut lagi nih. Yang jadi persoalan sekarang tuh handphone. Handphone saja dulu. Kalau polisi profesional, Bang Herwanto, nanti Bang Herwanto catat ini. Kok handphone siapa? Siapa yang nelpon? Nelpon siapa? Siapa yang nelpon? Kalau polisi profesional,
pasti inilah dijadikan sebagai alat bukti karena di situ ada jejak-jejak. Jejak-jejak. Oke, benar itu kata Bang Herwanto, enggak mungkin ini, enggak mungkin sana. Itu kan asumsi kita jadinya. Di persidangan sudah digambarkan tuh, bukan digambarkan, dinyatakan keterangannya seperti ini. Nah, muncul pertanyaan semalam tuh. Fakta sekarang di sidang nih, jangan mundur. Di sidang pengadilan, handphone itu disita. Sekarang pertanyaannya, apa gunanya handphone itu disita? Orang bodoh pun akan mengatakan bahwa percakapannya yang dibutuhkan. Nah sekarang, untuk mendapatkan percakapan itu harus bagaimana? Polri harus mengatakan digital forensik. Kan begitu jawabannya, mantap. Ada CSI. Digital forensik. Nah sekarang faktanya ada nggak digital forensik? Jawabannya nggak ada. Satu, stop dulu, tahan dulu, jangan marah kepada saya. Kita ini ngambil satu. Yang berikutnya, ketika pemberitaan rame di media, ya, ketika pemberitaan rame di media kaitannya dengan handphone ini tidak menggunakan digital forensik, kenapa SIM card-nya hilang dan sebagainya, dikonfirmasi ke Kasat Reskrim itu. Kasat Reskrim mengatakan, kalau saya ditanya begitu ya saya nggak akan bisa jawab. Kata Tony itu, karena Tony yang ditelepon. Kasat Reskrim mengatakan, maaf bang, baru bangun gitu kan, atau ketiduran semalam, baru pagi ini. Pagi itu ditelepon lah Tony dari Kasat Reskrim. Tony menanyakan itu, bagaimana dengan SIM card itu? Kasat Reskrim mengatakan, nih jawabannya nih, semua penyidik sudah diserahkan ke jaksa. Berita acara penyerahannya ada, tapi nggak tahu kenapa. Kan begitu, jadi bingung lagi nih sekarang. Nah itu jawabannya, tapi kita nggak perlu menuduh di mana yang mana nggak perlu. Faktanya adalah, nih saya juga bertanya sama Tony, Anda kan bersidang, Anda kan melihat tuh yang namanya daftar barang bukti, berkas perkara, tersangka dan semua kan ada di situ. Ada nggak digital forensik yang dilampirkan? Nggak ada. Terus pertanyaannya, terus fungsinya handphone disita itu untuk apa? Alat sebagai pembunuh tidak, alat menghilangkan nyawa tidak, sementara di dalamnya juga nggak dibuka. Itu menimbulkan pertanyaan. Kalau menimbulkan pertanyaan, sekarang ini kita menimbulkan pertanyaan, nggak bisa jawab kan? Kalau nggak bisa jawab ya sudah, karena memang bukan tugas kita itu. Yang berikutnya, Ririn memang di BAP, benar itu kata Ruslan juga, di BAP ada kok, dia mengakui ada kok. Tetapi Ririn itu di sidang di depan hakim, bukan di depannya Mr. Z. Hakim bertanya itu di depan itu ada. Bagaimana proses pemeriksaannya? Ya, bagaimana proses pemeriksaannya? Nah, di situ mencabut semua berkas itu. Kenapa mencabut? Nah, itu alasannya adalah pada saat itu dia tinggal tanda tangan. Ada dibahas, kalau mau lebih ini ada di dalam podcastnya. Aku juga nonton, ada di YouTube-nya aku nonton. Katanya ngomong begitu. Kenapa? Ini saya kasih gambaran nih. Bagaimana dengan pengacara ini, pengacara itu? Ini saya nggak terlalu kenal ya. Dia bilang saat itu dia datang hanya untuk foto. Itu kata dia di sidang di depan hakim. Marahlah itu Ruslandi di belakang itu sampai wow gitu. Nah kalau kita ini orang yang fair, ya dengarkan dulu maunya apa, kan begitu. Oke, intinya berita acara itu dicabut dengan alasan itu.
Kemudian diungkapkan juga di depan hakim juga proses penangkapan. Orang ketika ditangkap ya minimal diberitahu, tapi di depan hakim tuh dia tidak. Dia ngomong, memang saya ditangkap, tapi ketika dipukuli bambeng-bambeng itu tidak ditanya. Benar atau tidak kita nggak akan bahas itu. Yang berikutnya terkait dengan CCTV. Saya tanya juga, Bang, CCTV kan yang beredar ini, apakah itu Ririn? Apa jawabannya? Yang Ririn ditanya, jawabannya bukan Ririn, itu siapa namanya? Joko. Ada Joko atau tidak nanti urusannya. Sekarang itu fisiknya bukan itu. Yang berikutnya saya mengatakan, mana itu sekarang CCTV? CCTV ada di polisi. Ketika tahu ada kejadian itu, polisi sudah ambil semua itu, sudah ambil semua. Ya. Masalahnya CCTV ini gunanya untuk apa? CCTV itu kalau gunanya untuk mencari jejak-jejak atau memberikan dukungan kesimpulan polisi nantinya, maka dilakukanlah digital forensik. Ada, tahu yang tidak kelihatan terang, diterang-terangi, kemudian memunculkan. Nah, kira-kira ada enggak? Kira-kira ada enggak yang namanya digital forensik? Yang membaca BAP itu pengacaranya. Kemarin pengacaranya di BAP nggak ada. Apakah benar atau tidak ya besok nih. Ya saya ini masih belum juga mengambil kesimpulan apa-apa. Besok itu adalah pembuktian sidangnya bagiannya daripada terdakwa. Nah, besok silakan dilihat. Oke, kemudian ada yang tapping-tapping di bawah. Berkaitan dengan Ririn kan residivis. Untuk membuktikan residivis itu apa? Ada catatan kriminal, pernah dihukum. Faktanya nggak pernah dihukum. Disampaikan di situ. Dalam pernyataan itu. Dia tidak pernah dihukum dalam kasus apapun. Oke, ya. Tidak pernah dihukum dalam kasus apapun. Kemudian apa tadi itu? KTP, katanya pemalsuan KTP. Itu proses untuk pendaftaran berlayar. Itu semua dipesan melalui digital. Silakan dibuktikan karena semua kan digital. Kalau digital polisi jagonya, silakan dihadirkan di situ. Ya, jadi ABK, silakan dijadikan di situ, nggak ada masalah. Jadi kita ini tidak pernah mendukung ini, mendukung itu, tidak. Tapi fakta persidangan. Kalau fakta persidangan itu apa-apa yang keluar di persidangan itu yang kita simak, kita tanyakan, kita simak, kita tanyakan. Ya, begitu. Kemudian tadi HP. Kalau saya jadi polisinya, handphone itu krusial. Kalau yang lockout itu Ririn, saya akan memaksa untuk membuka bagaimanapun caranya. Kalau menghapus tuh Ririn, saya akan menggunakan kewenangannya polisinya untuk meminta kepada kementerian apa, Telkomsel apalah pokoknya, minta supaya apa? Supaya keluar itu, karena itu bukti otentik. Bukti yang krusial. Bukan begini modelnya ini. HP-nya, kartunya hilang, tapi nggak ada backupan semua. Oke, begitu Mr. Blind. Izin Mr. Z. Wah, saya terwakilkan banget ini. Saya kan orangnya nggak bisa menyusun kata-kata ya Mr. Z. Tapi dengan penjelasan dari Mr. Z ini tuh saya terwakilkan. Amat sangat terwakilkan. Iya, karena itu bukti tidak terbantahkan itu. Ini lo tak tulis semua pertanyaan semua di sini.
Oh gitu. Iya dong. Iya, iya. Oke, lanjut. Jadi tidak, jadi bukti itu tidak terbantahkan kan? Iya. Dan polisi itu profesional loh, punya surat sakti untuk bisa membuka ke provider, tolong buka, atau bahkan tolong dibuatkan lagi nomor yang seperti itu. Bisa kok itu. Jadi kalau Bang Herwanto bilang bahwa itu dihilangkan Ririn, di lock out sama Ririn, kemudian tidak dihadirkan lagi, artinya itu merendahkan atau mengecilkan kemampuan Polri loh. Begitu demikian. Silakan ini kayaknya mau nanya nih tadi nih. Iya, itu tadi mau tanya mumpung masih inget nih. Aku mau nanya ini, Bapak ke Bang Herwanto. Halo Bang Herwanto, masih ada kan? Iya, silakan. Ini kan Bang Herwanto kan kayaknya nggak percaya ya. Pokoknya intinya Bang Herwanto ini kayaknya percayanya Prio dan Ririn adalah pelaku gitu ya. Iya. Saya ingin bertanya ini, Ririn ini kepada Ririn aja ya. Ririn ini kan dijadikan tersangka karena dua alat bukti ya. Satu yang CCTV dan sidik jari. Ya. Nah, sidik jarinya Ririn ditemukan di pintu geser dan botol ya. Botol obat nyamuk. Sedangkan yang faktanya kita tahu itu pada korban itu kan luka yang terjadi di korban itu adalah luka retak tengkorak kepala itu. Katanya sih karena benda tumpul kan, luka ekstrim. Nah, sedangkan yang kita tahu ada asas bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Nah, apakah menurut Abang pintu geser ini dan si botol ini sudah cukup kuat untuk menyatakan dia itu, meyakinkan bahwa Ririn itu pelaku? Karena dua alat ini kan, dua barang ini kan bukan alat benda tajam ya, bukan alat tumpul gitu. Menurut Abang bagaimana? Apa sudah cukup, sudah kuat atau bagaimana? Terima kasih. Ya, makasih Bu. Saya sebelum menjawab itu saya luruskan dulu tadi Warung Rakyat mengatakan bahwa saya mengatakan polisi tidak punya kemampuan untuk mengekstrak kalau sana itu di lockout. Saya tidak mengatakan itu. Saya hanya mengatakan bahwa lockout itu bisa jadi itu Ririn yang melakukan dan SIM card-nya dibuang oleh Ririn. Nah, saya tidak mengatakan bahwa polisi tidak punya kemampuan. Karena apa? Karena pihak kepolisian pun belum diperiksa nih di pengadilan nih. Yang saya dengar, dia bersama-sama nanti akan diperiksa di pengadilan bersama dengan Prio. Itu saya luruskan dulu ya. Nah, yang kedua tadi selanjutnya Ibu menanyakan apakah sidik jari di pintu dan sidik jari di botol itu menunjukkan bahwa dia pelakunya. Saya jawab bukan Bu. Tapi ya sebenarnya peristiwa ini simpel. Bahwa ada 5 orang yang mati dibunuh, kita pasti tidak mungkin berdebat ya, sepaham semua tuh. Ya. Berdasarkan bukti-bukti yang ada sampai saat ini, yang bisa kita lihat ya dengan mata kepala kita sendiri, artinya keberadaan Ririn di sana dengan Prio sudah tidak bisa dibantah ya, bahwa malam kejadian dia nginap dari malam sampai pagi. Iya. Clear ya. Oke. Ya. Nah, kemudian mobil korban dibawa oleh dia berdua, clear ya, nginep di hotel. Nah, jadi sebenarnya simpel Bu. Ketika ada mayat ya meninggal di rumahnya Budi, kemudian ditemukan dia dikubur, Dia pelakunya. kalau bicara alat bukti yang ada ya, sebelum nih saya tidak kalau saya menyebutkan Aman Yani, Yoga, Joko, Hardi, saya tidak melihat sedikit pun jejak yang mengatakan bahwa orang ini ada sampai detik ini ya. Jadi jejak yang ditinggalkan saat ini hanya Prio dan Ririn. Ya. Jadi kalau saya ditanya apakah saya bisa memastikan bahwa pelakunya mereka berdua, saya tidak berani memastikan. Tetapi apakah cukup memiliki dasar ketika kita menduga bahwa pelakunya mereka berdua dengan bukti-bukti yang ada? Menurut saya cukup beralasan. Karena tidak ada sedikit pun jejak ya dari nama-nama yang disebutkan oleh penasihat hukumnya Ririn, Aman Yani, Yoga, Hardi, Joko, tidak ada sedikit pun jejak yang menyatakan mereka itu ada. Tapi Ririn sama Prio sudah jelas sebelum kejadian mereka dibunuh, ya Budi korban bunuh, mereka datang
Kemudian Ririn sempat keluar, datang lagi, sampai paginya di sana, kemudian dia bawa mobilnya, sampai mereka kabur bersama-sama, sampai mereka datang lagi ke Indramayu, tapi tidak di rumahnya. Menurut saya cukup alasan, kalau dugaan kuat saya, merekalah pelakunya. Gitu. Ini masih dugaan. Masih dugaan tapi ya Bang ya. Ya, semua dugaan Bu, semua dugaan. Karena gini, saya ingin mencontohkan gini Bu ya. Ferdi Sambo itu sampai putusan hakim, ya sampai diputuskan dia dihukuman mati di pengadilan itu sama majelis hakim, dia tetap tidak mengaku Bu. Dan Kuat Ma'ruf sama Ricky Rizal juga pada saat itu mengatakan bahwa Ferdi Sambo tidak melakukan penembakan. Tapi keyakinan hakim lah yang menjatuhkan hukuman berat kepada Ferdi Sambo. Karena apa? Karena berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim, nah, kemungkinan ya katanya dialah pelakunya. Itu yang artinya gini, tidak perlu harus melihat ada videonya bahwa dia melakukan penembakan, tapi hakim berani menjatuhkan hukuman. Oke, saya kasih gambaran dulu tentang Ferdi Sambo. Ada 2 peluru yang berbeda. 1 peluru diakui milik Eliezer. 1 peluru tidak ada pemiliknya. Kemudian dicocokkan, peluru seperti ini dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh dia. Makanya itu yang membuat keyakinan hakim. Nah sekarang kaitannya dengan keyakinan hakim. Kira-kira, saya kan masuk juga di situ kemarin. Kira-kira dalam kasus ini, hakim yakin itu ya juga ada dasarnya kan. Jangan aku yakin sama teman-teman tuh bilang aku yakin. Yakin itu harus didukung dengan dasar-dasar. Minimal ada alat-alat bukti yang mengarah pada orang ini. Jadi begini masalahnya ini Bang Herwanto. Nanti Bang Herwanto ini begini dulu, kalau ini kan pengacara nih ceritanya yang hari-hari kan akan beracara. Besok lusa juga hari ini Anda menyoroti orang, besok tuh Anda akan ngalami. Percaya atau tidak, maksud saya jangan cepat sekali menyimpulkan sepanjang alat bukti dan bukti-bukti belum terlihat secara kasat mata. Kalau saya nggak bisa lihat bukti-bukti karena di sono sama di sini, tapi kan ada semua nih. Oke teman-teman, jadi alat bukti yang ada sekarang nih Bang adalah sidik jari dan CCTV. Motif itu juga, motif mengenai rental, kemudian dendam, kemudian apa itu juga sudah dibantah sama keluarganya sendiri. Keluarganya sendiri bahkan ngomong tidak merentalkan, tidak pernah merentalkan dan sebagainya. Kecuali ada palu, yang palu itu ada tulisannya Ririn atau sidik jari ya, Ririn atau apa. Nah ini palunya bisa nggak ada, dua-duanya, 2 palu katanya nggak ada semua. Kalau ini bagaimana meyakinkan? Nah sekarang saya ini belum yakin. 50-50 ya sih. Untuk menjadi yakin silahkan dibuktikan. Kenapa? Karena itu tadi. Alat bukti yang seharusnya menjadi pegangan kuat adalah komunikasi. Komunikasi adakah itu yang namanya aman zani, siapa yang menghubungi, siapa yang dihubungi, berapa kali menghubunginya, belum tergambarkan. Yang kedua, ini kan 340. Dakwaan utamanya kan 340. Perencanaan. Perencanaannya itu jaksa bisa menyebutkan nggak di mana direncanakan. Tapi kalau kesana kemari ya berdua itu sudah dijelaskan ya, urut-urutannya itu sudah dijelaskan. Benar atau tidak, silakan dibuktikan. Siapa yang berhak membuktikan? Tony. Kan itu semua kata Tony. Bagaimana dia ke hotel, bagaimana dia menggunakan HP, bagaimana dia menggunakan KTP, bagaimana dia dapat duit, itu kan ada ceritanya. Kita tidak bisa nebak-nebak, saya sendiri juga nggak bisa nebak. Gitu. Yang
yang sekarang kita dengarkan adalah proses persidangannya. Terutama di keluarga-keluarga yang ada di sana, yang di Indramayu, siapapun Anda yang Anda dukung, dah diam saja dulu, biar jelas. Jangan baru mau bercerita, sudah, wow, kamu. Saya kasih tahu nih ya, sekalipun kau demo 500 truk di situ, hakim tidak akan memutuskan. Banyak kok contohnya nih, hakim memutuskan itu berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Bukan berdasarkan demo-demo, teriak-teriak. Untuk yang di sana itu. Ya, ini untuk yang di sana ya. Nah, sekarang teman-teman mari kita legowo dulu, kosongkan dulu pikiran. Apa yang ada sekarang nih sudah berjalan nih. 21 saksi. Ini kan namanya alat bukti, ada saksi. 21 saksi gak ada. Satu-satunya saksi, kita kan percaya yang namanya saksi mahkota kan. Satu-satunya saksi, Prio yang melihat ada di TKP. Yang lain itu ada sekian saksi itu, gak pernah ada yang mengarah ke situ. Nah, bagaimana untuk membuktikan ini? Ini loh yang sekarang kita mau tahu. Bukan kita mau menjas bahwa ini salah, ini benar, tidak. Saya tidak ya, saya betul-betul mengamati sebenarnya. Ada sesuatu yang aneh juga ketika, mohon maaf nih Pak pengacara yang ada di sana, yang di Indramayu. Ketika Anda dijadikan pengacara sebagai tersangka, kemudian tersangka tiba-tiba memutus, mencabut dan sebagainya, artinya sesuatu lah. Sesuatu. Apapun itu saya tidak tahu, tapi ada sesuatu. Nah sekarang berbalik arah menjadi pengacara korban, kemudian melakukan perlawanan. Perlawanan itu ditunjukkan di pengadilan. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Oke lah, saya juga pernah kecewa. Saya tiba-tiba dikirimi surat dari jauh. Berkaitan dengan kasus tersebut, mohon untuk sementara selesai sampai di sini. Saya juga, aduh, gimana ini belum selesai? Ya tetap legowo urusannya dia. Tapi saya nggak akan bongkar urusannya orang-orang yang saya tangani tadi. Nggak usah ceritakan kemana-mana, nggak penting buat saya. Itu masalahnya. Nah, untuk menjaga netralitas tadi, maka teman-teman yang jadi pengacara itu, kalau hari ini Anda menjadi pengacara korban, besok tiba-tiba Anda menjadi pengacara pelaku, jangan beberkan masalahnya korban kepada keluarganya pelaku. Demikian juga sebaliknya. Ketika menjadi pengacaranya korban, jangan diceritakan hal-hal yang ini terkait dengan yang satu. Itu baru keren, pengacara hebat. Dan saya yakin kalau ada pengacara-pengacara begini akan langgeng itu. Tapi kalau bertahan dengan kebodohan misalnya, mohon maaf nih. Ada kok yang hari ini tuh kasus itu terus dikerjakan itu. Maksud saya, kasus itu hari ini, besok ini, besok ini, besok ini, besok ini. Ah, baru keren. Begitu. Saya senang sekali itu. Teman-teman bukan menjudge siapapun saya ya, saya ngomong apa adanya. Hal ini saya sampaikan seperti ini dengan maksud dan harapan kita semua, siapapun Anda. Jangan pernah bertanya ini orang hukum, bukan ini orang hukum. Semua manusia, semua warga negara Indonesia wajib tahu hukum. Ya, wajib tahu hukum. Kalau masyarakat yang tidak peduli hukum, contohnya ini Studio 1 ini, nol pengikutnya. Tapi saya nggak blokir ya, saya bisukan saja ya. 0 pengikutnya, tidak pernah mengikuti orang, tapping dia. Nah, makanya mari kita belajar edukasi. Ingat ya teman-teman ya, bukan orang hukum saja yang harus tahu hukum. Masyarakat kecil pun wajib tahu hukum. Wajib. Ketika undang-undang itu sudah diundangkan, seluruh masyarakat dianggap sudah mengetahui itu. Begitu, nih silakan Mr. Blind. Mr. Blind sudah minum kan? Sudah, Mr. C. Aku sekarang minum dulu ya. Iya. Ini ada bapak-bapak di bawah, langsung disentuh aja. Coba naik. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Bapak-bapak silakan. Sudah naik dia. Silakan, bapak-bapak. Maksi itu di bawah.
Itu udah mantep itu temen Bang Herwanto itu, setuju saya. Udah dengerin dari tadi. Nah, mau Bang nambahin Rapi, pro kemana Bang Rapi? Pro ke siapa nih Bang Rapi? diam dulu. Biarkan dulu serius. Ya, silakan Bapak-bapak. Iya, jadi Bang Herwanto tadi sudah menjabarkan, misalkan bertanya-tanya kan seolah-olah ini kan kita membangun suatu opini. Ya, balik lagi sebenarnya nggak ada yang salah juga kalau kita meyakini satu hal yang memang udah kita yakini nggak masalah. Nah, Bang Herwanto itu tadi menyampaikan seperti ini, bahwa contoh yang sederhana aja. Ketika kita berbicara misalkan satu keterangan saksi aja dari siapa, misalnya kita anggap saksi mahkota tadi, si Prio. Tapi tidak ada namanya alat bukti pendukung lain yang memberikan keterangan Prio itu dianggap benar. Karena gini, posisinya dari awal, ini kan sudah diakui juga dari komal-komal sebelum ini kan, bahwa nama-nama orang-orang yang disebut-sebut oleh Prio maupun siapa namanya Ririn itu baru ada setelah mereka bersidang, atau di BAP di kepolisian tuh nggak ada tuh. Nah, sekarang coba kalau memang anggaplah itu ada ya, tetapi masalahnya di sini nih, polisi dalam melakukan penyisiran pada saat di lokasi kejadian itu tidak sama sekali menemukan bahwa ada 3-4 berapa orang tuh? 3 ya? 3 nama kan? Gak boleh justru menebak-nebak, langsung tas gitu agar kelihatan tahu gitu loh. Berapa sih? 4 orang ya kan? 4 nama itu nggak ada. Polisi nggak ada menemukan itu. Iya. Kalau polisi menemukan itu, udah pasti dicari. Itu masalahnya. Yang di saat itu mereka menyebut di situ ada 4 orang, ada si A, si B, si C, si D. Tapi nggak ada sidik jari yang mengarah ke 4 orang itu. Yang ada cuma 2. Nah, sekarang kalau kita mau berbicara keterangan dari Prio, sedangkan di situ tidak ada yang mendukung keterangannya Prio juga, terus kita mau diambil keterangannya siapa? Sedangkan kalau dari penyidik nih, kalau dari penyidik kan dia mengumpulkan nih bukti-buktinya. Ada tadi salah satunya pertama adalah sidik jari. Dan itu dia konfirmasi juga kan sama yang si pelaku ini bahwa memang betul kami ada di situ. Itu nggak mungkin bisa dibantah loh, kalau sidik jarinya ada. Ya, maksud gue ada sidik jari itu langsung dia pelaku pembunuhnya gitu ya? Bukan gitu. Sekarang kita ini kan sekarang di frame, kita kan lagi di ini nih, lagi disuruh mikir nih kita nih kan, sama si kawan-kawan si pelaku ini nih, bahwa ada 4 orang lagi di situ. Ada si Aman, ada si ini, si itu, si ini, si Aman, si nggak aman. Aman Yani. Iya kan, ada aman, ada nggak aman kan gitu kan. Aman Yani sama Yoga. Iya, maksudnya. Intinya kan kita lagi dibuat kita ke situ nih. Sama Joko, sama yang tidak Joko juga. Ya, tuh. Tapi kan masalahnya itu nggak ada di situ. Nggak ada sidik jari yang ada di situ. Banyak sidik jari. Ini siapa ini kata Tambunan? Coba naikin Tambunan, banyak sidik jari di lokasi katanya. Iya, itu nanti udah tenang aja, nanti akan kita jelaskan kok, tenang aja, silakan kamu narasi sampai jungkir balik, nggak ada masalah, ayo silakan. Gitu sesuatu. Dan kejanggalan-kejanggalan itu udah banyak diungkap lagi. Tuh nih, karena narasimu ada namanya Anpat-pat. Bapak-bapak ini keluarga Aman Yani kayaknya, coba jelaskan, apakah keluarga Aman Yani bukan? Kalau gua keluarga Ahmad Yani, gua laporin lah Ririn dari awal. Ya iyalah. No, baik. Ya kenapa saya bisa laporkan Ririn? Coba. Botak lu lagian. Aku ngomong tuh apa adanya di sini, kan jujur kan? Dari 2018 saya udah laporin Ririn tuh, kalau saya keluarganya si Aman Yani. Tuh, Pat, berarti dia menyangkal ya, Papat ya, bukan menyangkal tuh membantah ya, Papat, bukan keluarganya. Oke. Ada lagi yang mau bernarasi, ini ada kedatangan nih ya. Itulah pokoknya Bang Herwanto itu gitu, intinya itu tidak dibantah bahwa mereka berdua ada di situ. Dan kita
kita tuh kan apa sih, selain kita berpikir secara logika ya, berpikir itu memang menggunakan logika tuh. Tapi kita jangan pernah lupa Allah ciptakan hati kita untuk merasakan. Kira-kira logis gak sih nih? Bisa loh hati kita sebenarnya bisa dipakai untuk ngerasain tuh. Kok ada ya? Ada seorang manusia tiba-tiba di situ nginep orangnya nggak ada. Cuma ketimbang disuruh temenin siapa sih Joko katanya. Kalau nggak ada orangnya ngapain sih di situ? Iya. Pulang aja ke rumah kan? Ulang aja. Banyak kejadian-kejadian ini yang nggak Pulang terang, nggak kayak terang aja. ada bini lagi ya. Apa Bang Terang? Iya pada saat itu dia kan lagi ada bini ya kan. Kenapa Ada bini anak-anak. Kenapa Ririn nggak gitu bininya ya? Nggak bisa kan, bininya Ririn lagi melahirkan. Jadi kalau habis melahirkan tuh nggak pulang. Sebenarnya pertanyaannya ngapain dia ke situ? Harusnya kan nggak usah, kan nggak ada urusan. Harusnya gitu. Kan Iya. itu kalau balik lagi, kalau kita, sayangnya kan itu bukan kita, itu mereka. Cuman pertanyaannya memang betul, sidik jari itu ada, itu benar. Fakta menunjukkan bahwa mereka berdua ada di situ pada saat kejadian itu fakta, itu nggak bisa dibantah. Nggak, Ini ya adanya sidik jari. itulah yang meyakini bahwa dia pelakunya, Mr. Brian. Nah, cuman pertanyaan saya, kenapa CCTV-nya itu tidak diputarkan yang utuh? Kan itu sudah dimintakan untuk Bang, diputarkan. cobalah bang, rasain bang. Ada pelaku ngomong katanya tiduran di rumah orang kayak gitu bang. Iya, gue paham. Maksudnya Sampai itu gue pagi paham. itu ngapain dari situ? Makanya kan ketika ditanyakan pada Kalau dirinya, bukan buat nguburin korban itu, wih anjir langsung tegas banget gue tuh. oh itu memang untuk nguburin, betul. Itu tidak dibantah. Menguburkan itu benar, si Prio yang nguburin. Itu benar itu fakta. Lah Karena kan sudah si ini diakui. ada di situ Ririn. Iya. Persoalannya yang membunuh siapa? Itu maksud gua, Pi. Nah, Oke. ini sekarang kita cari buktinya bahwa mereka berdua lah pembunuhnya. Ya kan? Kita cari nih, karena mereka sedang disidangkan nih. Yang kita tunggu, bukti yang mengarah pada dua orang ini merupakan pelaku eksekusinya. Eksekutornya. Minimal dia ngakuin, palu itu lu buang kemana? Ya kan? Minimal dia bisa nunjukin sesuatu. Nah, cuman persoalannya, ini kan disangkal. Nah sekarang kita objektif nih. Gua nggak nuduh dia, gua juga nggak yakin kalau bukan dia. Iya kan? Nah, tapi setidaknya dengan nama yang dia sebut satu, Aman Yani. Aman Yani itu orangnya ternyata ada. Ada Oke lah. memang dulunya sempat hilang tuh udah dari 2000 berapa tuh. Ya, oke lah. Kalau misalkan si orang ini belum tentu juga dia pelakunya. Siapa tahu dia ngarang-ngarang nih si Ririn ini. Iya. Nggak bisa dipercaya juga 100%. Tetap harus dibuktikan. Makanya yang kita dorong apa sih? Oke, lu ceritakan semua, tapi jangan cuma cerita, ya kan? Buktiin dong. Termasuk pengacara Tony kan kita todong begitu juga. Kalau dia bisa membuktikan, berarti terbukti nih. Tapi kalau dia tidak bisa membuktikan, hanya berbicara doang, berarti pembelaannya lemah. Ini dugaan Kan gue ya begitu. bang ya. Dugaan gue gini. Sebenarnya kasus ini ini dugaan gue tapi ya kasus ini kayak kasus sederhana nih. Polisi sudah menemukan sebenarnya, maka dia yakin sebenarnya ini pelakunya. Polisi di kita tuh hebat, benar hebat. Hebat Ya. apaan Nggak terlalu tujuh ada terpidana nggak 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 bisa ada kita nggak bisa kasusnya. tolak ukur semuanya langsung disamaratakan gitu juga Pak Dian. Hebat. Bahkan ada bahkan ada satu, aduh ini nggak mungkin gue sampaikan begini, tapi percaya atau tidak ya, ini Mr. J mungkin mengalami ini karena kebetulan beliau juga adalah mantan dari aparat penegak hukum khususnya polisi Mr. J ini. Nah, pernah ada sama sekali tidak pernah ada yang namanya bukti petunjuk apapun di tempat lokasi TKP kejadian ada korban dari pembunuhan. Tapi polisi bisa menemukan loh pelakunya siapa, dari mana, pakai ilmu apa itu dia? Pakai baskom sama air.
Tunggu dulu. Nah, itu gua nggak bicara ke situ. Itu satu. Terus yang kedua, nih, misalkan nih, ini cerita temen gue sendiri langsung nih. Dia ngikutin GPS mobil di bawah orang, mobil rental nih, dibawa tuh ke daerah mana, pelosok mana tuh. Terus di GPS-nya di tengah jalan dilepas. Di tengah jalan. Dibawa kabur, akhirnya mobil itu ditemukan mana di tengah hutan. Secara kalau logika manusia sehat kan, anjing nyari pakai ilmu apaan begitu kan? Nah, itu menjadi polisi itu sebenarnya dia udah yakin nih. Kenapa itu ditembak? Gue yakin banget itu bukan karena mengajar pengakuan tuh. Ini keyakinan gue nih, dugaan gue ya. Karena memang polisinya gedek. Gedek ya. Gedek ya. Gedek itu bisa dibilang. Oke. Sabar dulu. Itu polisinya bukan karena dia mengajar pengakuan ya, ingat ya, garis bawah ya. Bisa Sudah, jadi tadi polisinya kan gedek. Iya sudah gedek, sudah selesai sampai di situ ya. Akhirnya didor. Lu Iya, Udah nggak perlu. selesai, Nggak udah selesai. apa-apa. Kita Makanya kan kedatangan tamu. Selamat malam Bang Maksi. Itu ada orang yang gedek itu Bang Maksi, silakan. Selamat malam Mr. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Blind, selamat malam. malam Maksi. Mahir, Masih. Mbak Warung, Bang Herwanto, kemudian Mbak Dian, juga Ya, malam. Bang Raffi yang ganteng. Bang Raffi yang ganteng, selamat malam. ganteng udah nggak bisa Bang Masih, keren. Keren, boleh. Jadi gini, kita ini di sini kan rata-rata kan pengacara, praktisi. Kan kita bertujuan di sini kan Mr. G dan kawan-kawan untuk memberikan edukasi terhadap yang dibawa. Kalau kita ini jago-jago semua, apalagi Bang Raffi, udah. Oh, Bang, paling Bang. gedek itu. Tapi gini, kita kan mengedukasi nih. Sekarang saya mau tanya ke Bang Raffi dulu. Kalau Bang Herwanto saya salut, sudah tegas bilang bahwa dua orang itu pelaku, Ririn dan Rio. Sekarang teman-teman Bang Raffi nih, apakah menurut Bang Raffi dua orang itu sudah pelaku atau belum? Kan sebelum Bang Irwanto ngomong ini kan saya yang ditanya dulu sama Mr. Blind itu. Saya belum jawab, belum dengar, makanya cuma dengar dulu. Kalau berdasarkan keyakinan saya memang itu Bang Oh, Maksi. ini Bang Raffi ya? Iya, Bang, si botak. Iya, Bang. Jangan bilang botak. Oke, sorry teman-teman di Komal ini kita nggak ada ad hominem, tidak bicara soal personal, kita bicara soal hukum. Teman-teman, sorry kita saling ingatkan, mohon maaf ya. Ayo, saya tanya Bang Raffi tadi, Bang Raffi tegas, berarti dua orang ini Bang Yaki meyakini pelaku. Keyakinan saya dia dua orang itu. Berarti kalau pelaku berarti orang yang benar-benar melakukan tindak pidana secara nyata, sama seperti yang kita lihat di Pekanbaru, Balok. Jadi direct evidence langsung, bukti langsung terlihat, jelas itu pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana secara nyata. Oh enggak, kalau bukti langsung secara direct ya Pak, enggak, bukan. Bukan maksudnya enggak ada secara buktinya ya, teman. Dengar dulu, saya lanjutkan dulu Bang Raffi, dengar dulu aja. Biar nanti Bang Raffi tanggapin, gak apa-apa. Kan kita harus bedakan antara pelaku dan tersangka. Kenapa polisi kalimatnya selalu terlapor dan tersangka, tidak dia menegaskan sebagai pelaku, kan gitu. Kalau bicara resmi ya, secara hukum ya. Kalau pelaku ini bicara secara di luar hukum. Jessica contoh, Jessica dia tidak bisa disebut pelaku, artinya orang yang membuat tindak pidana secara nyata, karena tidak ada CCTV yang melihat langsung dan saksi mata, direct evidence. Makanya beda konteksnya. Makanya Mr. G tolong saya kasih PR, bedakan pelaku dan tersangka Mr. G. Kalau tersangka, seseorang yang diduga, kalimat itu, garis bawah, diduga melakukan tindak pidana. Bukan melakukan perbuatan secara nyata, perbuatan tindak pidana. Konteksnya beda. Ini kita edukasi ya, teman-teman. Makanya, adanya persidangan kan untuk menguji apakah tersangka ini atau orang yang diduga melakukan tindak pidana, bukan melakukan tindak pidana secara nyata, terlihat langsung saksi mata ataupun CCTV. Ini yang penting. Mr. G sebagai host harus kasih pengertian secara jelas ini antara perbedaan antara pelaku dan tersangka. Ingat tuh. Ini penting teman-teman. Saya hargai statement Bang Raffi dan Bang Hermanto. Kita hargai nggak apa-apa. Yang penting kita tidak ad hominem ya, tidak bicara pribadi.
Nanti saya dibilang gondrong lagi. Jangan ya teman-teman ya. Oke, itu dulu. Mr. G. Ini Mr. G kan lama di dunia ini. Di posisi inilah. Ada nggak Mr. G disebut seorang pelaku istilah di polisi? Paling terlapor dan tersangka, Mr. G. Terlapor, tersangka. Itu ranah polisi. Setelah masuk ke JPU, berubah statusnya menjadi terdakwa. Sama, tersangka dan terdakwa tetap orang yang diduga. Duga, kalimat duga sih. Maka dibilang praduga. Kalau orang awam, oke benar. Orang awam yang 436 ini mengatakan, oh dia pelaku ini, udah pasti. Makanya polisi selalu, menegaskan di situ tersangka atau terlapor. Gitu. Mr. G itu dulu, Mr. G bertanggung jawab nih sebagai seorang host yang handal. Oke. Itu Ini sudah bagian saya atau belum? nanti pokoknya begini. Saya mau bilang kalau saya mau masuk ke posisi, saya mau masuk ke untuk yang kedua nih. Itu yang pertama. Yang kedua, Oke. sekarang kan Tunggu dulu Bang Maksi. Kan Bang Maksi nanya dulu pertanggungjawaban saya. Oke? ya Teman-teman, saya tidak bisa menjelaskan. Saya kasih aja ini ya, asisten saya ya. Kita dengarkan ya. Tersangka, Duh, cuman tersangka tok ngono iku. Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau karena keadaannya. Jadi ada dua itu. Kalau karena perbuatannya dia melakukan, karena keadaannya, karena keadaannya karena ada di situ ya inilah. Oke. Tapi kita lanjut dulu ya. Berdasarkan bukti permulaan yang sah minimal 2 alat bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan status ini dilakukan pada tahap penyidikan oleh aparat penegak hukum seperti polisi. Terlapor adalah seorang yang baru dilaporkan atau diadukan oleh pihak kepada yang berwajib. Oke, apalagi Bang Masih sudah itu aja tadi ya. Tunggu tadi ada kalimat tadi. Tunggu. Nah, ini kalimat bagus tuh. Ya. Tersangka adalah seorang yang diduga ya, Mr. Situ Ya. ada kalimat garis bawah itu. Hmm. Bukan dia sebagai pelaku utama tindak pidana yang secara nyata belum disampaikan. Tidak ada kalimat itu. Tapi kalau pelaku artinya dia sudah perbuatannya secara nyata. Dia pelakunya. Terlihat secara kasat mata dan CCTV terlihat. Sama dengan kasus pembunuhan di mana itu Pekanbaru ya, Banjarbaru. Yang ibu-ibu di Balok. Ya, Betul, pelaku. baru. Itu jelas. Pekanbaru. Itu jelas Pekanbaru. pelaku dia. Semua masyarakat tertuju melihat pelaku adalah orang itu. 4 orang itu yang Balok itu. Jelas orang marah semua. Kita pun sebagai pengacara marah. Wajar mereka seperti Bang Herman bilang dibogem harus. Kalau saya di situ pun saya gebukin juga kali. Karena dia terlihat secara nyata. Nggak bisa terbantah lagi. Kalau kasus Ririn ini menjadi PR besar buat siapa? JPU. Ini PR besar buat JPU. Karena tidak ada bukti langsung. Tidak bukti langsung. Maka ini terjadi perdebatan kita ini, argumentasi. Oke, nah masalah pembelajaran. Kenapa saya suka bahas yang pelaku dengan tersangka ini? Karena kita orang hukum sama-sama. Sorry teman-teman. Makanya tadi Bang Raffi luar biasa ya, dengan sangat lantang tegas. Pak, mantap, saya hargai. Kami saling menghargai argumen kita masing-masing dan pertahankan argumen itu, monggo. Itu kan pelajaran kita sebagai seorang lawyer. Tetapi biarlah yang nonton yang menilai. Barangkali ini kan nonton ini kan juga ada orang hukum pasti. Sarjana hukum, apa S1, S2, mungkin S3. Mr. G, jadi terakhir jadi bahwa sekarang ini kan sudah masuk di persidangan. Ya. Sudah diuji. Ya. Statusnya menjadi terdakwa. Sama juga berarti seorang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana. Diduga, Mr. Nah, dia akan nanti diputus bersalah. Ya kan? Berdasarkan 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Tentunya yang diuji adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oke? Bukan alat-alat bukti yang di ranahnya penyidik. Tidak. Oke?
Jadi kalau saya mau bilang di sini bahwa karena ini lagi diuji dan sudah terungkap di persidangan, dari pihak JPU kan sudah menghadirkan saksi. Memang ini Ya. masih agenda pertama adalah alat bukti, agenda nomor 1 lah, masih ada 7 lagi. Agenda pertama ini saksi yang dihadirkan sejumlah 21 ya kalau tidak salah kan oleh JPU, tidak ada saksi satupun yang menyatakan melihat langsung bahwa Ririn adalah pelaku pembunuhan. Tidak ada. Oke, sampai di situ. Sampai di situ aja nih, 21 orang, 21 orang saksi, tidak satupun yang menyatakan bahwa melihat langsung. Jika Anda sebagai pengacara atau penasihat hukum Ririn atau terdakwa lain yang faktanya seperti itu, bagaimana perasaan Anda? Sampai di situ, perasaan Anda dulu. Ya kan kita bilang misteri, kita orang hukum kan katanya di sini. Kita sama-sama praktisi orang hukum. Kan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Iya, dengan 21 tadi yang tidak tahu berarti kita lega ya Bang Masih. Oh, dia tidak tahu nih. Kan begitu. Kita akan susun strategi ya. Kami ini kan kadang-kadang berada di posisi pelaku, kadang-kadang di posisi korban. Ini kan saya bilang, terdakwa. Tergantung bagaimana cara-cara kita membelanya. Mau dengan cara-cara benar atau dengan cara-cara yang tidak benar atau menghalalkan segala cara. Itu pilihan bro. Misteri jangan buat saya tensi saya naik begini. Itu pilihan. Jujur. Aduh. Jadi saya mau sedikit lagi biar teman-teman. Sorry ya teman-teman ya, jangan sampai ada yang protes ini. Jadi sekarang kita lagi nunggu misteri. Sekarang kita bicara di persidangan deh. Sekarang kita sudah bicara di tahap persidangan udah titik. Faktanya tadi kan hakim akan menilai. Kemudian juga keterangan Ririn kemarin yang menjadi saksi untuk Prio. Nanti hakim juga yang menilai. Apakah keterangan Ririn ini benar atau tidak? Iya kan? Atau keterangannya keterangan palsu? Hakim menilai. Hakim juga akan menyesuaikan. Keterangan Ririn ini belum jadikan patokan. Belum juga jadi patokan bahwa Ririn itu benar-benar murni kebenaran sesungguhnya. Demikian Mr. Ji, terima kasih. Makasih. Silakan Warung, katanya mau tanya sama Bang Maksi Warung. Dari semalam katanya ditunggu-tunggu ini. Mbak Jelita silakan. Saya kayak terbius sama suasana bapak-bapak ini. Jangan. Itu nanti yang menjelaskan Mr. Blind itu. Dia yang bisa ngatasi bapak-bapak ini hanya satu orang. Oke, di mute deh. Bunyinya angin deh. Gak apa-apa, Bapak mau nanya saya tahu segalanya nih, insya Allah. Apa? Raffi lu belum ngopi kali, Raf. Ngopi dulu dah. Enggak, jangan ya, itu ini. Mana tadi Bang Terang tadi? Itu dari si Ririn bikin KTP-nya Aman Yani aja udah aneh tuh. Iya. Aduh, jangan subjektif bang. Nanti Nggak boleh dong, punya pemikiran subjektif boleh lah. Boleh. 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 Masalah KTP nanti dijelaskan juga. Terang. Gimana Pak Terang? Ini ada Bang Masih, tolong disapa dulu lah. Halo Bang Maksi, pengacara tergagah. Aduh Bang, teman-teman thank you, sama dengan Bang Raffi, terkeren. Siap. Enggak, kalau Bang Maksi tergagah, Raffi terkeren. Siap. Cuman itu doang Bang Maksi yang bisa saya andelin. Kalau ganteng udah nggak bisa soalnya. Yang penting kan Bang Raffi, masalah pengacara kalau pinter, yang nggak ganteng jadi ganteng, itu aja Bang Raffi. Apalagi Bang Raffi keren. Amin. Itu pokoknya penting isinya sama dengan Bang Herwanto. Baik. Pemain sinetron. Oh ini kali ini juga. coba Bang Herwanto masih ada nggak sih ini Bang Herwanto tidur nggak nih? Ada lah. Bang Herwanto kita teman-teman baru tahu ya. Bang Herwanto pemain sinetron. Mau nih sapa salam nih Bang Herwanto. Bang Herwanto. Halo, Bang Herwanto silakan di Pancasila. Gimana? Pancasila. Apa di? Itu baru. Mr. Ji,
Kita mesti ngikutin nih Bang Irwanto sama Bang Raffi nih, ada Pancasila abadi. Wih, ngeri. Tapi saya mau katakan nih, kalau Bang Raffi keren, Bang Irwanto parlente. Nih, saya kasih jejer dia. Ya elah si Raffi inilah. Ada. Berarti gua sama Bang Herwanto ini udah punya chemistry nih. Ya. Atur jangan apa hidup Raffi. Aduh. Bang Raffi, silakan dilanjutkan. Itu katanya mau menyapa Bang Herwanto. Sudah begitu aja. Ya sudah, ini kebetulan beliau satu organisasi sama saya, Mr. Z. Oh iya, iya. Berarti Mr. G kode itu. Mr. G kode itu Bang Raffi tadi ke Bang Her. Pancasila Jaya Wing. Itu kita tahu ini Abadi. passwordnya mantap. Abadi katanya abadi bang. Ini bukan Jaya. Passwordnya mantap tuh. Perlu kita Ya, kalau Jaya itu pemuda Pancasila. Abadi. Ya, kalau dulu sih semua saya hafal semua ya, kawan-kawan sekarang udah. Mana? Bang Terang, coba Bang Terang angkat suara dulu lah, Bang Terang lah. Ayo Bang Terang, silakan Bang Terang. Oh, udah tadi awal-awal. Oh segitu doang. Lu yakin nggak lu pelakunya Ririn sama si ini? Yakin atau tidak? Tadinya itu sebelum gue menonton YouTube-nya Bang Tony tanggal 7 bulan September 2025, gue mungkin 80%, 70% lah bukan pelakunya Ririn. Karena kenapa? Alasan ada alasan. Karena tidak beraninya dibuka CCTV yang full, yang mana CCTV itulah yang bisa membuktikan adanya atau tidaknya keterlibatan orang lain selain dua orang itu. Yang kedua, handphone. Kenapa handphone itu bisa terlockout? Dan kemarin sudah terkonfirmasi juga sama mantan pengacaranya si Ririn bahwasanya handphone itu terlockout setelah disita. Alasannya adalah mungkin kadaluarsa SIM card. Itu kan nggak masuk logis di gua. Mungkin ini ada permainan di gua ya sebelum gua nonton. Terus setelah gua nonton yang YouTube-nya Bang Tony tanggal 7 sebelum penangkapannya si Ririn. Nah, gue nyambung pertanyaan gue ada pertanyaan lah kepada yang selama ini gue lihat di YouTube atau di TikTok masalah ini antara pihak Bang Tony, antara pihak dari kepolisian, ya kan, data-data apa aja yang diberikan, terus pembelaan apa aja yang dinyatakan sama si terdakwa ini. Nah, gue ada pertanyaan, kok bisa si penguasa handphone ini yang setelah si korban Bang Budi ini meninggal kan dikuasai tuh sama si pelaku, kok bisa langsung menunjuk langsung si Evan? Artinya ini kan ada saling kenal atau tahu mengetahui bahwa si Evan ini bisa nih, karena dia tahu nih Evan kenal Budi juga bisa ngandalin Evan, artinya seperti itu. Nah di YouTube-nya Bang Tony itu ternyata Evan sama Ririn itu saling mengenal. Nah di situ langsung sekarang gue 50%. Stop. Bukan cuma saling mengenal, itu ipar, itu baku ipar tuh. Ya itu Pak. Makanya iya kan? kalau kita menuduh Joko misalnya pelakunya itu kok bisa tepat langsung si Evan. Makanya semalam itu saya mau nanya ke Bang Tony itu, apakah Evan sama Joko sama Aman Yani ini saling kenal? Nah sumpah nggak saling kenal, mungkin saya punya pemikiran kayaknya Ririn deh kayak gitu loh. Cuman saya juga butuh pembuktian CCTV itu dibuka dulu gitu loh. Kenapa polisi atau jaksa saat ini yang menerima barang bukti itu tidak berani membuka itu full? Bahkan tidak dibuka pada saat Bang Tony meminta CCTV yang langsung menuju ke ke pagar rumah korban, itu tidak ditunjukkan. Itu kan sebuah keanehan. Sedangkan itulah bukti yang bisa kita lihat ada keterlibatannya atau tidaknya orang lain selain dua orang ini gitu. Oke, keren tuh. Ada atau tidak ada keterlibatan orang lain itu pertanyaan. Kalau memang ada ya silakan dibuktikan. Kalau nggak ada ya silakan juga dibuktikan gitu loh.